Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nasrullah STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi yang selama ini dengan senantiasa mengajarkan kami. Nah, kami di sini dari kelompok 1. Materi apa yang akan kita bawa, guys? Penentuan posisi bisnis dalam persaingan. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Saya Ranti Rahmadani. Saya Aulia Putri Ramadhani. Saya Natsan Sikebi Ardian. Saya Dina Amelia. Saya Bunga Monika Aneta. Saya Arifah Siska. Saya Teguh Syarifah Putri Azura. Saya Gadariana. Enjoy our video. Bye. Halo teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang competitive positioning atau disebut posisi bersaing. Nah, apa sih yang dimaksud competitive positioning? Nih, saya jelaskan yaitu cara perusahaan membuat produknya terlihat berbeda dan lebih menarik dibandingkan produk pesaing lainnya. Jadi, ketika konsumen ingin membeli suatu produk, mereka punya alasan kenapa harus memilih produk tersebut. Hal ini penting karena di zaman era saat ini persaingan bisnis sangat ketat. Hampir semua produk punya banyak pesaing. Kalau sebuah produk tidak punya keunikan atau kelebihan yang jelas, konsumen akan sulit membedakannya dengan produk lainnya. Nah, jadi melalui competitive positioning ini, perusahaan berusaha menunjukkan apa yang menjadi keunggulan dari produknya. Jadi, keunggulan ini bisa berupa kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih memuaskan, hingga harga yang sesuai atau hal lain yang membuat produk tersebut lebih menarik. Dengan adanya positioning yang jelas, konsumen akan lebih mudah mengenali dan mengingat produk tersebut. Selain itu juga, perusahaan juga bisa membangun citra yang baik sehingga konsumen menjadi lebih percaya. Jadi, positioning ini bukan hanya soal menjual produk, tetapi juga bagaimana dia membuat produk tersebut memiliki tempat khusus di pikiran para konsumen. Jadi, dari penjelasan saya tadi, bisa kita pahami bahwa competitive positioning ini adalah strategi perusahaan untuk menunjukkan keunggulan dan perbedaan produknya dibandingkan produk pesaing lainnya. Dengan positioning ini yang baik, produk akan lebih mudah dikenal, diingat, dan dipilih oleh konsumen. Selain itu juga, perusahaan juga akan lebih mudah bersaing dan mempertahankan pelanggannya. Kesimpulannya yaitu semakin jelas keunggulan dimiliki suatu produk, maka semakin kuat juga posisi produk tersebut di pasar tersebut. Cukup sekian dari penjelasan Elvi Fasiska. Bye-bye. Nah, selanjutnya itu mengapa competitive positioning itu penting. Nah, jadi competitive positioning itu sangat penting ya, karena dapat membantu perusahaan menentukan bagaimana produk atau jasa dipersepsikan konsumen dibandingkan dengan pesaing. Nah, dengan posisi yang jelas, perusahaan dapat menciptakan keunggulan yang membuat konsumen lebih memilih produknya. Nah, alasan mengapa competitive positioning itu sangat penting yaitu alasan pertama, membedakan produk dari pesaing. Nah, competitive positioning itu membantu perusahaan menunjukkan apa yang membuat produknya berbeda dari produk lain. Nah, perbedaan tersebut dapat berupa kualitas, harga, desain, inovasi, pelayanan, maupun manfaat yang diberikan kepada konsumen. Nah, ketika konsumen melihat adanya keunggulan yang jelas, mereka akan lebih mudah menentukan pilihan dan cenderung memilih produk tersebut dibandingkan produk para pesaing. Nah, alasan yang kedua yaitu membantu perusahaan bertahan dalam persaingan. Nah, dalam dunia nyata, banyak perusahaan besar mampu bertahan puluhan tahun karena memiliki positioning yang sangat kuat. Nah, ketika pesaing baru bermunculan, pelanggan tetap mengingat mereka karena sudah memiliki tempat khusus di benak konsumen. Nah, perusahaan yang tidak memiliki positioning biasanya mudah tergeser oleh kompetitor yang menawarkan konsep lebih jelas dan menarik. Nah, alasan yang ketiga, menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, positioning yang baik membuat konsumen memahami manfaat dan keunggulan produk.
Nah, ketika harapan konsumen sesuai dengan kualitas yang diterimanya, mereka akan merasa puas, lebih percaya terhadap merek, dan memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pembelian ulang. Nah, selain menarik pelanggan baru, positioning juga membantu mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, alasan yang keempat yaitu menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran. Nah, competitive positioning itu menjadi acuan dalam menentukan strategi pemasaran, seperti menetapkan harga, memilih target pasar, menyusun promosi, hingga mengembangkan produk dengan mengetahui posisi yang ingin dibangun. Nah, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasarannya yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, alasan yang kelima yaitu membangun citra merek atau brand image. Nah, positioning yang dilakukan secara konsisten akan membentuk citra merek yang positif di benak konsumen. Nah, ketika konsumen selalu mengingat suatu merek karena kualitas, harga, atau pelayanannya yang baik, maka merek tersebut akan lebih mudah dikenali, dipercaya, dan dipilih dibandingkan merek lain. Nah, jadi competitive positioning itu sangat penting karena membantu perusahaan membedakan produknya dari para pesaing. Nah, meningkatkan daya saing, menarik dan mempertahankan pelanggan menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran. Nah, serta membangun citra merek yang kuat dan positioning yang tepat. Perusahaan dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dan meningkatkan peluang untuk memenangkan persaingan di pasar. Nah, competitive positioning adalah yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan produk atau jasanya pada posisi yang lebih unggul dibandingkan pesaing di benak konsumen. Tujuannya adalah agar konsumen dapat melihat perbedaan dan keunggulan suatu produk sehingga lebih memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing. Yang pertama, target market atau pasar sasaran. Target market merupakan kelompok konsumen yang menjadi fokus utama perusahaan. Perusahaan harus memahami karakteristik konsumennya seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Dengan mengetahui pasar sasaran secara jelas, perusahaan dapat menciptakan produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, yang kedua, competitive advantage atau keunggulan bersaing. Competitive advantage adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaing. Keunggulan tersebut dapat berupa kualitas produk, harga dan lebih terjangkau, pelayanan yang lebih memuaskan, atau inovasi yang lebih unggul. Keunggulan bersaing menjadi alasan utama mengapa konsumen memilih suatu produk. Nah, yang kedua ada differentiation adalah merupakan perusahaan untuk menciptakan keunikan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Keunikan ini dapat berupa desain, fitur, kualitas, kemasan maupun pelayanan. Dengan adanya informasi, produk akan lebih mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Nah, yang keempat ada value proposition adalah manfaat utama yang ditawarkan kepada konsumen. Proposisi nilai menjelaskan alasan mengapa konsumen harus memilih produk tertentu dibandingkan produk pesaing. Semakin jelas manfaat yang ditawarkan, semakin besar pula kemungkinan konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Competitor analysis atau analisis pesaing. Analisis pesaing adalah proses mempelajari kekuatan dan kelemahan perusahaan lain yang berada dalam pasar yang sama. Dengan melakukan analisis pesaing, perusahaan dapat mengetahui peluang yang ada serta menyusun strategi yang lebih efektif untuk memenangkan persaingan. Nah, yang keenam ada brand image atau citra merek adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek. Citra merek yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas produk, pelayanan, dan reputasi agar citra mereknya tetap positif. Nah, yang ketiga ada marketing mix atau bahan pemasaran. Marketing mix terdiri dari 4, yaitu utamanya yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. 4 unsur ini harus direncanakan secara tepat agar mampu mendukung posisi produk yang ingin dibangun di pasar. Produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, harga yang sesuai dengan produk, atau distribusi yang lebih memudahkan untuk konsumen memperoleh produk. Nah, yang promosi untuk efektif untuk menarik minat konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah utama menciptakan competitive value.
Competitive value itu apa? Competitive value itu adalah nilai yang bikin bisnis Anda tidak cuma bertahan, tapi mendominasi pasar. Tanpa ini, bisnis terjebak perang harga dan margin habis. Menurut Profesor Michael Porter dari Harvard, ada 3 strategi utama. Yang pertama ada cost leadership. Jadi paling efisien, bukan cuma jual barang murahan, tapi optimalkan semua proses agar biaya paling rendah di industri. Cara eksekusinya gimana? Yang pertama ada skala ekonomis. Beli bahan baku volume besar biar harga satuan turun. Lalu yang kedua ada otomisasi, ganti kerja manual dengan mesin atau sistem digital. Yang ketiga efisiensi rantai pasok, potong perantara, beli langsung ke produsen. Dan yang terakhir standarisasi produk, varian sedikit agar produksi tidak berhenti. Contohnya apa? Contoh Line Air, pakai low cost carrier, armada seragam Boeing 737 untuk hemat suku cadang dan pelatihan. Turnaround time kurang dari 30 menit supaya pesawat cepat terbang lagi. Fasilitas non esensial dipangkas tanpa makanan gratis, bagasi berbayar. Hasil jadi slogan "We Make People Fly" dan jadi maskapai swasta terbesar karena harga tak bertanding. Lalu yang kedua ada differentiation, jadi paling unik. Ciptakan keunikan bernilai tinggi yang susah ditiru. Baiklah, yang kedua ada differentiation, jadi paling unik. Ciptakan keunikan bernilai tinggi yang susah ditiru. Kalau konsumen suka uniknya, harga jadi nomor 2. Cara eksekusi itu gimana? Yang pertama ada inovasi fitur dan kualitas superior. Yang kedua customer experience, pelayanan, kemasan, garansi cepat. Lalu yang ketiga ada branding dan storytelling, bangun citra, status sosial, dan nilai hidup. Contohnya itu Apple, tidak ikut perang spesifikasi Android, diferensiasi lewat ekosistem iOS, eksklusif yang nyambung mulus antar iPhone, MacBook, iPad. Desain minimalis, jadi gaya hidup, fokus privasi data. Hasil volume bukan nomor 1, tapi kuasai 80% profit industri smartphone. Kemasan konsumen rela antri dan bayar puluhan juta. Itu dia. Lalu yang ketiga ada fokus di atau niche. Kuasai pasar kecil, jangan layani semua orang. Pilih segmen spesifik yang kebutuhannya diabaikan pemain besar. Bisa fokus biaya atau fokus diferensiasi. Lalu cara eksekusinya gimana? Yang pertama segmentasi tajam, hobi ekstrim, kebutuhan media, wilayah terpencil. Yang kedua kostumasi total untuk satu masalah spesifik. Yang ketiga dekat dengan komunitas target agar dianggap bagian dari mereka. Contohnya apa sih? Contohnya Pocari Sweat. Awalnya gagal karena rasanya aneh dan mahal. Lalu fokus ke nice athlete dan pasien DBD. Atau Muntaber yang butuh ion cepat. Edukasi pasar soal ion tubuh, jual di apotik, rumah sakit, area olahraga. Hasil ciptakan kategori minuman isotonik, lalu ekspansi ke pasar umum. Nah, kesimpulannya itu, pilih satu jalur saja. Paling murah, paling unik, paling paham, atau paling paham dengan niche. Konsisten itu di jalan-jalur itu agar competitive value Anda kuat dan susah ditiru kompetitor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar peta atau positioning map. Menggambar peta pengisian adalah pemosisian adalah proses membuat diagram atau grafik untuk menunjukkan posisi suatu bisnis, produk atau merek yang dibandingkan dengan para pesaing. Peta ini digunakan agar perusahaan bisa melihat dengan jelas bagaimana strategi yang digunakan, apakah lebih fokus harga murah atau efisiensi, keunikan dan kualitas nilai tinggi. Melalui peta pengisian, perusahaan dapat mengetahui posisi produknya secara lebih terarah, apakah berada di kategori harga rendah, menengah, atau harga tinggi, serta apakah menawarkan nilai yang biasa atau memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan pesaing. Dengan adanya gambar ini, perusahaan dapat memahami kondisi persaingan secara lebih jelas dan tidak hanya berdasarkan pemikiran saja. Contohnya, misal dalam industri penerbangan dan teknologi, yaitu ada Lion Air berada pada posisi harga murah dengan layanan standar karena menggunakan strategi efisiensi atau cost leadership. Sedangkan Apple berada pada posisi harga tertinggi dengan kualitas dan keunikan tinggi karena mengutamakan desain, ekosistem, dan pengalaman pengguna atau differentiation. Dari contoh ini terlihat bahwa setiap perusahaan punya posisi yang berbeda sesuai dengan strateginya. Hal yang penting yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menentukan posisi produk
produk kita termasuk murah atau mahal, biasa atau premium. Yang kedua itu membandingkan dengan pesaing, melihat siapa posisinya mirip atau berbeda. Yang ketiga, melihat strategi digunakan. Apakah fokus harga efisiensi atau keunikan nilai tinggi. Yang keempat itu mempermudah pengambilan keputusan, menentukan apakah harus tetap di posisi itu atau berubah. Jadi kesimpulannya, menggambar peta pemosisian membantu perusahaan untuk melihat posisi bisnis secara jelas dibandingkan pesaing sehingga lebih mudah menentukan strategi yang tepat untuk bersaing di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menafsirkan peta pemosisian, yang berarti memahami posisi suatu produk atau merek di pasar dibandingkan dengan para pesaingnya. Peta ini biasanya menggunakan dua variabel, misalnya harga dan kualitas. Dari peta tersebut, kita dapat melihat apakah produk berada pada kategori harga yang tinggi atau rendah, serta kualitas tinggi atau rendah. Selain itu, peta pemosisian membantu perusahaan mengetahui siapa pesaing terdekat, apa keunggulan yang dimiliki, dan bagian pasar mana yang masih memiliki peluang untuk dimasuki. Dengan memahami informasi tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 poin-poin menafsirkan peta pemosisian. Yang pertama itu ada melihat posisi produk atau merek, yaitu mengetahui letak produk dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, membandingkan dengan kompetitor, yaitu melihat produk mana yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda. Yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, yaitu mengetahui aspek yang menjadi kekuatan maupun kekurangan produk. Yang keempat, menemukan peluang pasar, yaitu mencari area pasar yang masih sedikit pesaing atau belum terpenuhi kebutuhannya. Lalu yang terakhir ada menentukan strategi pemasaran, yaitu menggunakan hasil peta pemosisian untuk menyusun strategi yang lebih efektif. Selanjutnya, sebagai contoh, pada peta pemosisian terdapat dua sumbu, yaitu harga dan kualitas. Jika suatu produk berada di posisi harga tinggi dan kualitas tinggi, maka produk tersebut dapat dianggap sebagai produk yang premium yang ditujukan untuk konsumen yang menggunakan kualitas. Sebaliknya, jika produk berada pada posisi harga rendah tetapi kualitasnya cukup baik, maka produk tersebut lebih cocok untuk konsumen yang mencari harga terjangkau namun tetap mendapatkan kualitas yang memadai. Dari peta ini, perusahaan dapat melihat posisi produknya dibandingkan pesaing dan menentukan strategi yang tepat untuk membandingkan daya saing. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Selanjutnya ada competitive positioning. Nah, competitive positioning itu penting karena dapat membantu perusahaan untuk menentukan bagaimana produk atau jasa yang dipersepsikan konsumen dibandingkan dengan pesaing. Nah, dengan posisi yang jelas ini, perusahaan dapat menciptakan keunggulan yang membuat konsumen ini lebih memilih produknya. Nah, alasan mengapa competitive positioning itu sangat penting. Nah, yang pertama itu dapat membedakan produk dan pesaing. Competitive positioning dan membantu perusahaan untuk menunjukkan apa yang membuat produknya berbeda dari produk lain. Nah, perbedaan tersebut itu dapat membantu kualitas, harga, desain, dan inovasi pelayanan maupun manfaat yang diberikan kepada konsumen. Nah, melihat adanya keunggulan yang jelas, mereka akan lebih mudah menentukan pilihan dan cenderung memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Yang kedua, itu membantu perusahaan bertahan dalam pesaing. Nah, dalam dunia nyata itu banyak perusahaan besar mampu bertahan puluhan tahun karena memiliki positioning yang kuat. Nah, ketika pesaing baru bermunculan, pelanggan tetap mengingat mereka karena sudah memiliki tempat khusus di benak konsumen. Nah, perusahaan yang tidak memiliki positioning biasanya itu mudah tergeser oleh kompetitor yang menawarkan konsep lebih jelas dan menarik. Ada beberapa strategi terhadap daya saing. Yang pertama yaitu menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, lalu membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan mempertahankan keberlangsungan usaha dalam waktu. Contoh
Jika ada sebuah koperasi yang sebelumnya menggunakan sistem manual, mulai menerapkan aplikasi Android untuk layanan simpan pinjam. Nah, dengan aplikasi tersebut, anggota dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus datang ke kantor. Nah, strategi ini membuat pelayanan lebih efisien dan meningkatkan kepuasan anggota dan membantu koperasi memiliki daya saing yang baik dibanding koperasi yang masih menggunakan sistem manual. Baik, studi kasus yang kita ambil yaitu Gojek dalam persaingan transportasi online. Kenapa kita mengambil studi kasus ini? Ini mencakup tentang sekarang ini, yaitu transportasi online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan aplikasi untuk berpergian, memesan makanan, atau mengirim barang lainnya karena peluang bisnis di sini nih sangat besar. Sehingga nih banyak muncul perusahaan yang menawarkan layanan serupa sehingga persaingannya menjadi sangat ketat. Permasalahannya itu kalau semua aplikasi hanya menawarkan jasa antar jemput, tentu konsumen akan bingung nih memilih karena semuanya itu terlihat hampir sama. Akibatnya perusahaan akan sulit menarik dan mempertahankan pelanggan. Strategi yang dilakukan oleh Gojek yaitu dia menampilkan berbeda. Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi online, tetapi Gojek juga menghadirkan berbagai layanan lain seperti pesan makanan, kirim barang, belanja kebutuhan sehari-hari, hingga pembayaran digital. Dengan begitu, masyarakat bisa memenuhi banyak kebutuhan hanya melalui satu aplikasi. Strategi ini membuat Gojek lebih dikenal sebagai aplikasi yang praktis dan serbaguna. Banyak yang menggunakan Gojek bukan hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan lainnya. Hal ini membuat posisi Gojek semakin kuat dibandingkan pesaing lainnya. Sehingga dari kasus ini kita bisa melihat bahwa competitive positioning ini adalah cara perusahaan menunjukkan keunggulan yang berbeda dari pesaing lainnya. Dengan memiliki keunikan yang jelas, perusahaan akan lebih mudah dikenal, dipercaya, dan dipilih oleh konsumen lainnya. Sekian video dari kami, semoga penjelasan kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Satu kata untuk Pak Nas.